Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang dan bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam perenungan Mezbah Keluarga dalam rangka memperingati malam kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada perenungan malam hari ini kita akan khusus untuk merenungkan bagaimana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pada malam kesengsaraan di Taman Getsemani. Mari sebelumnya kita berdoa minta Roh Kudus memimpin, menguasai hati dan pikiran kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami beserta dengan keluarga kami. Kalau pada minggu ini, khususnya di tengah minggu, di hari Kamis, kami boleh memperingati malam kesengsaraan Tuhan Yesus. Pada 2000 tahun yang lalu Engkau bergumul dan Engkau menyerahkan kepada kehendak Bapa di sorga untuk segala rencananya, rancangannya yang agung itu, dan Engkau sudah genapi. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan kembali boleh mengingatkan dan sekaligus menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami sungguh dikasihi Tuhan. Kami sungguh disayang oleh Tuhan. Biarlah kami mau mendengar suara Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan, dan biarlah tolong setiap kami, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada perenungan kita pada malam hari ini adalah di antara susah hati, belas kasih, dan kuasa ilahi. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-36 sampai ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, bahkan mampu melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir dan bertanya-tanya dalam hati, mudahkah bagi Tuhan Yesus untuk menjalani hidupnya selama Dia hidup di dunia?
Mudahkah bagi Tuhan Yesus ketika dia sedang menjalani hidupnya di bumi, di dunia, selama dia hidup sebagai manusia? Mungkin di antara kita ada yang menjawab, mudahlah karena kan dia Tuhan. Mudah karena dia Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja karena dia Tuhan. Tetapi mungkin di antara kita juga ada yang menjawab, saudara, tidak mudah dengan alasan-alasan yang tidak cukup jelas bagi kita sebagai manusia yang terbatas. Kita merenungkan bagaimana Tuhan juga pernah menjalani masa-masa kesukaran dan juga kesengsaraan dalam kehidupan sebagai manusia sejati. Ketika kita merenungkan hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus, detik-detik menuju ke kayu salib, saudara, maka kita mengingat bagaimana kehidupannya selama 33 tahun kurang lebih di bumi pada saat itu. Dia sebagai manusia dan dia juga sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mudahkah bagi Yesus untuk menjalani hidupnya, khususnya pada masa-masa dia menjalani sengsaranya ketika dia menuju Bukit Golgota? Saudara, saya mulai mengingat bagaimana kita dapat mengetahui jikalau saudara seseorang sedang mengalami kesusahan hati atau sedang menikmati hidupnya, pastilah ada satu ekspresi yang keluar dari setiap wajah kita, bukan? Ya. Misalnya, kalau saudara dan saya sedang berlinang air mata, mukanya lesu, ya, dan juga mungkin ada kemarahan emosional terpancar dari muka dan ataupun raut wajah kita, pastilah seseorang itu, entah saudara dan saya, sedang mengalami masa-masa sulit, pergumulan, atau mungkin dalam penderitaan di dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya, jikalau seseorang terpancar dari raut mukanya yang bersinar, tertawa, tersenyum, ya, cerah begitu ya, pastilah kita juga bisa menebak bahwa orang itu sedang dalam masa-masa sukacita ataupun dalam kondisi yang berbahagia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan Tuhan Yesus, Alkitab mencatat kepribadian dan sikap Tuhan Yesus yang begitu tenang dan damai dalam diri Kristus. Saudara pasti ingat, sebagai seorang anak usia 12 tahun, Tuhan Yesus pernah menikmati diskusi, tanya jawab dengan para ahli Taurat dan imam-imam besar di Bait Suci di Yerusalem. Sebagai seorang yang dewasa, seorang rabi, dia pun memiliki, saudara, ketenangan batin, ketenangan jiwa, saudara, yang tidak terkalahkan oleh badai ancaman, pergumulan dari luar hidupnya, dan juga serangan-serangan dari orang Farisi, imam-imam yang membenci dia. Tuhan Yesus begitu tegas, tetapi sekaligus dia begitu tenang. Namun beberapa Alkitab juga pernah menggambarkan emosi negatif kemanusiaan Tuhan Yesus yang dimunculkan. Ingat saudara, dia pernah marah ketika melihat orang-orang menajiskan bait suci dengan berjualan dan bertukar uang. Dan dia pernah juga menangisi Lazarus, adik dari Marta dan Maria, ketika mati. Dia turut sedih. Alkitab mencatat dengan jelas, maka menangislah Yesus. Tuhan Yesus juga pernah menangisi kota Yerusalem dengan orang-orang yang di dalamnya begitu keras hati. Dan terakhir, saudara, dari begitu banyak emosi-emosi yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus, salah satunya juga ketika Tuhan Yesus sangat lelah dan ngantuk, saudara. Dia pernah tertidur pulas di perahu dan murid-muridnya membangunkan dia karena badai sedang menerjang perahu mereka. Dan terakhir, saudara, emosi yang terlihat oleh Tuhan Yesus ketika Alkitab mencatat dengan jelas, dia sedang berpeluh ketika dia sedang mengalami ketegangan yang luar biasa
pada saat malam menjelang penangkapannya di Taman Getsemani. Dia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Injil Lukas mencatat, menggambarkan peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah. Yang di dalam dunia medis, kedokteran dikenal ada beberapa pembuluh darah yang pecah karena emosi, kegalauan hati, ketakutan, dan kecemasannya. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah takut, tidak pernah galau. Saudara, takut di sini bukan karena takut disiksa secara fisik saja, saudara, tetapi juga takut ditinggalkan oleh Allah Bapa, yang mana Dia pada awalnya dan pada akhirnya pun kita tahu Dia tidak pernah terpisah oleh Allah Bapa di surga. Saudara, inkarnasi Tuhan Yesus menjadi manusia seutuhnya dengan emosi yang kudus, saya katakan, namun emosinya itu utuh selayaknya manusia biasa, karena Tuhan Yesus adalah manusia juga yang 100%. Selain dia juga manusia, selain juga dia Tuhan yang 100%. Saudara, dia bisa merasa takut dan tegang. Dalam inkarnasinya sebagai manusia, Tuhan membatasi kuasanya. Artinya hal-hal buruk yang tidak mungkin dialaminya sebagai Tuhan dan yang tidak pernah dialaminya selama ia ada di tahtanya. Hal-hal buruk yang hanya diperuntukkan bagi manusia sebagai konsekuensi dosa manusia, kini harus dijalani oleh Tuhan. Dia rasakan, sekali lagi, demi saudara dan saya. Dia menanggung hukuman dosa manusia yang tidak pernah dilakukannya. Ketakutan dan ketegangan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang biasa. Peluh yang mengalir bagaikan titik-titik darah diduga sebagai akibat dari pecahnya pembuluh darah. Akibat rasa tegang yang amat sangat. Ketakutan bukan saja penderitaan fisik akibat aniaya yang akan dihadapinya, dan penderitaan rohani, bagaimana dia akan terputus kontak dengan Allah Bapa saat ia menjalani hukuman dosa manusia. Maka dari itu, Tuhan Yesus pada saat di kayu salib pernah berteriak, saudara, "Eli, Eli, lama sabaktani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, bayangkan seorang anak yang tidak pernah lepas dari bapaknya, tiba-tiba harus mengalami perpisahan. Saudara, baru-baru ini Tuhan mengizinkan anak kami harus menjalani operasi. Ketika anak kami serahkan kepada suster di dalam pelukan mamanya, dan dia dipeluk oleh suster untuk dibawa ke ruang persiapan untuk pasang infus kiri dan kanan, dan juga siap untuk dilakukan anestesi pembiusan total. Saudara, anak kami terlihat wajahnya begitu bingung dan ketakutan. Saudara, ini hanya hal yang sepele bagi kehidupan ini. Saudara, tidak bisa dibayangkan bagaimana perpisahan antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa pada saat Yesus harus menjalani penyaliban di kayu salib. Saudara, kalau kita berpikir pada saat ini, ya saudara, begitu luar biasanya peristiwa pada saat itu. Di antara susah hati, tetapi Tuhan Yesus juga punya belas kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16, kasihnya begitu besar, saudara, kepada dunia ini. Dan juga di antara adanya kuasa ilahi. Dia harus menunaikan tugasnya, dia harus naik ke kayu salib, dia harus menyelesaikannya dan berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Saudara, inilah cerita ataupun makna dari malam kesengsaraan yang orang-orang Kristen pada zaman ini harus peringati. Di antara susah hati,
Tuhan kita, di antara belas kasih yang besar, dan di antara kuasa ilahi, Dia menyelesaikan tugas, menyelesaikan karya keselamatannya untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara-saudara, menanggung hukuman yang bukan akibat ulah kita sendiri itu berat. Saya mencoba untuk membayangkan bagaimana saya melakukan ataupun menyerahkan diri saya untuk dihukum atas dasar perbuatan-perbuatan dosa teman saya misalnya. Saudara, sebesar-besarnya hati manusia pasti ada satu ketidakpuasan. Saudara, mungkin inilah sedikit yang bisa kita rasakan, kita gambarkan pada saat itu di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi saudara, belas kasih-Nya besar. Kuasa ilahinya tidak terbatas untuk menyelesaikan karya keselamatan. Saudara, biarlah pada saat ini kita kembali boleh diingatkan, sesulit apapun saudara dan saya pada saat ini kehidupan, terpuruk sedalam apapun saudara dan saya pada saat ini mungkin dalam kehidupan ini, ingat, Tuhan sudah lebih dulu menyatakan penderitaannya, kesusahan hatinya. Terlebih lagi Tuhan dengan belas kasih yang besar dan menyatakan kuasa ilahinya, Dia memenangkan kuasa maut. Dia menyelesaikan karya keselamatan, Dia naik ke kayu salib. Bahkan bukan itu saja saudara, bukan saja Dia mati di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dan Dia naik ke surga, menandakan bahwa Allah menang, Tuhan Yesus menang. Orang-orang percaya bukan sekedar pemenang, tetapi orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang sejati, pengharapan yang kekal di dalam kebenaran Injil Tuhan. Kiranya pada peringatan malam kesengsaraan Tuhan Yesus di tahun ini, saudara dan saya lebih memaknai, lebih memahami hidup yang Tuhan beri, bukanlah hidup yang percuma, tetapi hidup yang sungguh dijaga oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Meskipun kita dalam kondisi apapun pada saat ini Tuhan izinkan, namun firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, karena Tuhan menopang dengan tangannya yang besar itu, dan kita harus terus bangkit, berdiri, maju, bahkan berlari, untuk terus berlomba-lomba, memberikan yang terbaik, hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara dan saya, bagi yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan, mari hidupi kekristenan saudara dengan lebih serius, dengan lebih sungguh-sungguh. Bagi saudara dan saya yang saat ini masih ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ingat saudara, Tuhan Yesus mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga buat saudara. Dan Dia sudah menebus dosa-dosa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kepada setiap kami bahwa di antara susah hati ada belas kasih yang besar. Dan keduanya di dalam satu rancangan kuasa ilahi. Engkau sudah menyelesaikan karya keselamatan, Engkau sudah menyatakan kasih-Mu, Engkau sudah menyatakan ketaatan-Mu kepada kehendak Bapa, dan ajar kami untuk menghargai pengampunan, karya keselamatan yang Tuhan berikan, dengan sungguh-sungguh mengaku percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan sebagai seorang Kristen yang sejati. Berkati setiap keluarga-keluarga, jemaat-jemaat gereja kehidupan rohani yang sedang mengikuti acara ini. Biarlah kami hidup semakin bergairah, semakin bersemangat, semakin bersyukur kepada Tuhan, dan semakin bersandar kepada Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang sudah memiliki pengharapan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.